Tanggal 7 Oktober hari ke-281. Refleksi dan penyembahan. Sesuatu yang lama, sesuatu yang baru. Kita tidak pernah merasa sendiri saat kita dalam kesendirian bersama dengan Yesus. Refleksi. Yang ada di perjanjian lama diungkapkan dalam perjanjian baru. Apa yang ada di perjanjian baru tersembunyi bagi perjanjian lama. Dengan kata-kata itu, seorang penyair mencoba menjelaskan hubungan antara dua bagian utama dari Alkitab. Para nabi perjanjian lama menyediakan ratusan rincian tentang Mesias yang akan datang, di mana ia akan dilahirkan, bagaimana ia akan dilahirkan, bagaimana ia akan hidup, bagaimana ia akan mati, dan apa yang akan dicapai oleh kematiannya. Sekarang ketika Anda membaca kitab Matius, Anda akan melihat prediksi-prediksi yang disembunyikan dalam perjanjian lama, diungkapkan dalam perjanjian baru. Matius, seorang pemungut pajak Yahudi, menulis kepada orang Yahudi dan menggambarkan Yesus sebagai raja Yahudi yang dijanjikan. Seperti halnya raja dimanapun juga, maka silsilah didikan dan tingkah laku raja tersebut berada di bawah pengawasan ketat untuk menentukan apakah ia memiliki kualifikasi untuk menjadi raja atau tidak. Dengan kata dan perbuatan melalui mujizat dan pesan, Yesus memvalidasi kredensialnya, menetapkan panggung untuk kesimpulan dramatis dari kehidupan dan misinya di bumi. Adorasi. Temukan ayat terakhir dalam perjanjian lama. Tuliskan ayat tersebut di sini. Sekarang, temukan ayat pertama dalam perjanjian baru. Tuliskanlah ayat tersebut di sini. Seberapa jauh kedua-dua ayat tersebut dalam Alkitab Anda? Dalam hal ketebalan, jawabannya mungkin sesingkat ketebalan 1 atau 2 lembar kertas. Tetapi dalam hal waktu antara Maleakhi pasal 4 ayat 6 dan Matius pasal 1 ayat 1, ada jeda tidak kurang dari 400 tahun. 4 abad yang panjang datang dan pergi sebelum keheningan yang dimulai dengan ayat terakhir Maleakhi dipatahkan oleh ayat pertama Matius. Galatia pasal 4 ayat 4 memberitahu kita mengapa waktu istirahat yang panjang diperlukan di antara penutupan perjanjian lama dan pembukaan perjanjian baru. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Seperti wanita hamil yang menunggu saat yang tepat ketika anaknya akan memasuki dunia, jadi Tuhan sedang menunggu saat yang tepat ketika dunia mau dipersiapkan secara unik untuk kedatangan putranya. Jika kabar baik tentang kedatangannya harus menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, maka harus ada bahasa yang umum bagi semua orang. Dan bahasa itu ada. Itulah bahasa Yunani koine. Jika kabar baik tentang kedatangannya akan dibawa ke sudut terjauh dari dunia yang dikenal saat itu, maka harus ada jaringan jalan yang luas. Dan jalan itu pun ada. Kekaisaran Romawi telah melihat hal itu. Aplikasi. Jika Yesus sedang berjalan di bumi dengan bentuk jasmani, pada hari ini, bukannya pada abad pertama AD, pikirkan saja apa yang akan diciptakan oleh kehadirannya. Bayangkan berapa banyak kamera televisi akan mengikuti setiap gerakannya, berapa banyak acara podcast yang akan menuntut wawancara, kerumunan yang akan membayangi setiap langkahnya. Tetapi Tuhan tahu bahwa saat yang tepat bagi putranya untuk memasuki sejarah manusia bukanlah abad ke-21, tetapi abad yang pertama. Sewaktu Anda terus membaca tentang pertemuan Yesus dengan pria dan wanita, anak lelaki dan perempuan, jangan mengabaikan fakta bahwa hari ini ia ingin sekali menyambut semua orang yang akan datang kepadanya dengan iman
yang seperti anak kecil. Lihat Matius pasal 19 ayat 14. Tangannya selalu terbuka. Amin. Tuhan Yesus memberkati.